Dan kemudian kita berpikir, kalau seandainya saya jadi dia, apa saya mau disakiti? Kalau saya jadi dia, apakah saya senang kalau mendapatkan kasih sayang? Kalau saya senang mendapatkan kasih sayang, lakukan kasih sayang itu kepada pihak lain. Pasangan hidup Anda, anak Anda, tetangga Anda, lingkungan Anda, semua senang diperhatikan. Maka mulailah Anda memperhatikan mereka. Dengan Anda memperhatikan mereka, kita pun mendapatkan perhatian. Tetapi Anda, lingkungan Anda tidak suka dimaki, maka berhentilah memaki mereka. Karena dengan Anda memaki mereka, mereka pun akan membalas kepada kita. Apa yang kita cubit, dia akan mencubit kita. Apa yang kita elus, dia pun akan mengelus kita. Sesuai dengan apa yang kita lakukan, orang lain akan melakukan kepada diri kita. Karena itu saudara-saudara, mencintai sebetulnya lebih berbahagia daripada dicintai. Banyak pasangan hidup sering mengatakan, aku lebih senang dicintai. Ada yang senang dicintai Anda? Siapa yang senang dicintai di sini? Hah? Banyak? Nah, ibu-ibu itu terutama, gadis-gadis juga. Kalau saya tanya, kamu kalau pilih pacar, senang yang kamu mencintai atau senang yang kamu dicintai? Jawabnya dicintai, normal. Gadis umur 17 tahun dicintai kakek-kakek 71. Coba seneng nggak? Ayo, seneng? Seneng nggak? Mau? Tetap mau? Butuh berarti. Nah. Kenapa? Karena dicintai itu sebetulnya malah menderita. Kalau kita nggak mencintai dia, dicintai itu malah menderita. Mau gini nggak boleh, mau begitu nggak boleh, wah stres. Tapi kalau mencintai itu malah bahagia. Apapun yang kamu lakukan, sudahlah, terserah kamu, yang penting kamu bahagia. Aku selalu dukung kamu. Mencintai sebetulnya lebih bahagia. Loh, kalau dia nggak balas cinta kita gimana? Tidak masalah. Karena cinta tidak harus butuh balasan. Yang butuh balasan itu jual beli. Aku sudah sabar sama kamu, aku sudah sayang sama kamu, apa balasannya kamu sama aku? Nah, itu kan jual beli. Aku sudah bayar, apa dapatnya? Tapi kalau yang namanya cinta, aku sayang, aku senang, itu semua adalah sebetulnya karena saya memang bahagia mencintai dia. Masalahnya dia mau membalas atau tidak, itu haknya dia. Kalau dia bisa membalas, syukur. Tidak bisa balas, aku pun senang. Kenapa? Karena namanya cinta kan tidak harus bersatu. Teman hidup kan tidak harus jadi pasangan hidup. Yang penting punya rasa mencintai, itu yang paling bahagia. Apalagi kalau kita sudah bisa mencintai bukan hanya kepada manusia yang khusus. Wah, saya cinta karena dia pacar saya cinta karena dia pasangan hidup saya. Tapi kita bisa cinta kepada semua makhluk, maka di dunia ini kita akan selalu happy. Kenapa begitu? Ketika ada orang memaki kita, kita justru membalas dia dengan cinta. Kita akan berpikir, loh kasihan ya, kenapa dia harus memaki saya? Kenapa dia harus membenci saya? Hidup itu demikian singkat. Hidup ini, kita ini hanya hidup berdasarkan napas. Ketika napas masuk, napas keluar, mekanismenya normal, hiduplah kita. Begitu bisa keluar nggak bisa masuk, matilah kita. Begitu masuk nggak bisa keluar, sama saja. Kenapa? Hanya sekejap mata, bedanya bisa masuk nggak bisa keluar aja, yang bisa menimbulkan kematian. Kok diisi dengan kejahatan? Kenapa harus memaki saya? Justru kita begitu ada orang yang menjengkelkan, kita malah kasihan. Loh kasihan. Sama dengan anak. Begitu anak menjengkelkan, yang timbul pada diri orang tua bukanlah jengkel, minggat kamu, pergi kamu, bukan. Loh kasihan ya, anak ini kalau nggak saya didik, nanti bagaimana besarnya? Makin dia menjengkelkan, orang tua makin sabar, makin memberitahu, makin sering dengan kasih sayang. Demikian pula kalau kita bisa mengembangkan kasih sayang di dalam masyarakat. Begitu ada orang menjengkelkan, bukan kita balas dengan kebencian, bukan kita balas dengan kata-kata yang kasar, tapi yang muncul malah kasihan. Orang ini kasihan, dia belum menyadari bahwa hidup ini waktunya sangat berharga. Kalau dia tidak mengisi dengan kebaikan,
kapan lagi dia berbuat baik? Malah kita lalu kasihan, kita coba perbaiki lagi, sehingga akhirnya muncullah cinta di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, jadi sebagai satu kesimpulan di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya cinta ini sudah ada di dalam diri kita. Karena itu kita sangat berbahagia kalau kita bisa mencintai seseorang, bukan hanya mengharapkan dicintai, tapi kita bisa mencintai. Karena itu sebetulnya adalah usaha mengurangi kekuatan kita, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kita memberikan yang terbaik bahkan kepada makhluk lain. Bukan hanya terbatas pada orang, tapi juga kepada semua makhluk. Makhluk tampak, makhluk tak tampak, semuanya sebetulnya membutuhkan kasih sayang. Sama dengan kita. Kita tidak bahagia karena dimaki, tapi kita bahagia karena mendapat perhatian, mendapat kasih sayang. Nah, kalau kita punya cinta seperti itu, cara mengembangkannya adalah dengan memahami tentang hukum sebab dan akibat. Kalau diri sendiri tidak mau disakiti, jangan sakiti orang lain. Kalau diri sendiri ingin mendapat yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa orang tua Anda, pasangan hidup Anda, tetangga Anda, lingkungan Anda, siapapun ingin mendapatkan yang terbaik, berikanlah itu yang terbaik. Karena dengan Anda memberikan yang terbaik, Anda bisa membahagiakan orang lain yang pertama. Yang kedua, Anda sendiri mengurangi keakuan. Sudah cukup lama kita melihat orang yang menjengkelkan lalu kita nyumpain. Sudah cukup lama kita melihat barang yang tidak enak kita berikan kepada tetangga. Sudah menjadi kebiasaan yang mulai sekarang kita harus lenyapkan. Karena cinta sebetulnya ada di dalam diri kita, cuma dia butuh dilatih supaya dia tumbuh dengan baik. Karena itu seminar ini sebetulnya diperlukan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta itu supaya berkembang, bukan hanya kepada anak Anda, bukan hanya kepada pasangan hidup Anda saja, tapi kepada semua makhluk.